nama saya Yulisa Suryana. Di sini dengan NIM 21552011110029. Nah, di sini saya akan membawakan yaitu yang pertama mengenai perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan untuk imbalan finansial. Contohnya yaitu bekerja sebagai petani. Yang kedua, profesi memerlukan keahlian khusus, pelatihan formal, dan memiliki tanggung jawab sosial. Contoh, profesi yaitu sebagai dokter, pengacara, ataupun profesional TI. Pekerjaan dan profesi itu bisa dibedakan. Contoh, saya akan memberikan contoh yaitu seseorang yang bekerja sebagai petani. Dia belum tentu memiliki profesi sebagai petani. Sedangkan orang yang memiliki profesi sebagai petani itu memiliki sertifikat atau mereka memang lulusan dari yang berhubungan dengan pertanian. Lalu yang kedua saya akan membawakan mengenai karakteristik profesi TI, yaitu yang satu di mana ada keahlian teknis, yang kedua ada mematuhi kode etik, yang ketiga yaitu peran. Nah, yang pertama itu keahlian teknis. Keahlian teknis ini mencakup yaitu pemrograman, analisis data, dan keamanan informasi. Yang kedua tadi ada mematuhi kode etik, di mana itu penting untuk menjaga keamanan data pengguna. Yang ketiga ada peran. Peran itu yaitu pengembangan perangkat lunak, administrator, basis data, dan juga spesialis keamanan cyber. Ruang lingkup profesi TI ada 5, yaitu yang pertama pengembangan perangkat lunak, itu desain dan pengembangan aplikasi. Yang kedua ada manajemen jaringan dan infrastruktur, yaitu mengelola jaringan dan perangkat keras. Yang ketiga ada keamanan informasi, yaitu melindungi sistem dari ancaman keamanan. Dan yang keempat ada administrasi basis data, yaitu mengorganisasi dan memelihara basis data. Dan yang kelima ada analisis data, yaitu menggunakan data untuk keputusan strategis. Nah, di sini saya akan membawakan mengenai kompetensi inti dalam profesi TI. Di sini ada 3, yaitu yang pertama hard skill, yang kedua soft skill, yang ketiga adaptasi. Yang pertama hard skill. Hard skill itu yaitu berupa kemampuan kita dalam contoh pemrograman dalam beberapa bahasa dan manajemen proyek, administrasi sistem. Contoh kedua yaitu soft skill. Soft skill itu contoh dalam komunikasi, pemecahan masalah, dan kerja sama tim. Yang ketiga yaitu adaptasi. Adaptasi di bidang TI ini sangatlah penting karena mengikuti teknologi yang selalu berkembang. Contohnya yaitu bahasa pemrograman yang seringnya berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Untuk slide selanjutnya yaitu sertifikasi di dalam bidang TI dan manfaatnya. Adapun manfaat dari sertifikasi ini untuk seorang profesional di dalam bidang TI adalah untuk meningkatkan peluang kerja, untuk validasi keahlian, untuk kompetensi keahlian, kemudian untuk memberikan kepercayaan dari pemberi kerja. Adapun untuk beberapa sertifikasi yang kami ambil, contohnya di sini ada 3, yaitu CISSP, yaitu Certified Information System Security Professional yang bergerak di bidang sertifikasi cyber security. Kemudian ada CCNA, yaitu sertifikasi entry level yang dikembangkan oleh Cisco System untuk jaringan atau networking. Kemudian ada MCSE atau Microsoft Certified System Engineer yang dikembangkan oleh Microsoft untuk sertifikasi solusi teknologi Microsoft. Untuk lembaga dan organisasi profesi TI nasional, yang pertama ada Aptikom, yaitu tugasnya mendukung pendidikan dan pengembangan profesional di Indonesia. Kemudian yang kedua ada Kominfo, yaitu pengembangan regulasi dan program sertifikasi terkait profesi TI di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu lembaga dan organisasi profesi TI internasional. Di sini ada 3, yaitu IEEE, yaitu organisasi internasional yang mempromosikan inovasi dalam teknologi. Kemudian yang kedua ada ACM, ini tuh fokus pada penelitian dan pendidikan di ilmu komputer. Dan yang ketiga ada ISACA, yaitu organisasi internasional yang berfokus pada tata kelola keamanan audit dan resiko sistem informasi. Materi selanjutnya yaitu perkembangan tren dalam profesi TI.
ada 7, yaitu yang pertama edge computing, yang kedua ada 4G dan teknologi jaringan masa depan, yang ketiga ada quantum computing, yang keempat ada blockchain dan teknologi buku besar distribusi yaitu DLT, kemudian yang kelima ada DevOps dan automation, yang keenam ada augmented reality AR dan virtual reality VR, dan yang ketujuh ada low code atau no code development. Nah, di sini ada tantangan dan peluang dalam profesi TI. Yang pertama, tantangannya yaitu perkembangan teknologi cepat, ancaman keamanan siber. Yang kedua yaitu peluang permintaan tinggi di bidang keamanan siber, pengembangan perangkat lunak AI. Nah, fleksibilitasnya itu kerja jarak jauh membuka peluang global. Kesimpulannya, yaitu profesi TI ini membutuhkan keahlian khusus, sertifikasi, dan tanggung jawab etis yang lebih besar dibandingkan pekerjaan umum. Tren seperti AI, big data, dan komputasi awan terus mengubah bidang ini, sementara tantangan seperti keamanan siber ini memaksa profesional untuk terus meningkatkan keterampilan. Dengan peluang yang besar, tantangan yang dinamis, profesi TI ini menawarkan karir yang berkembang bagi mereka yang siap beradaptasi.